Minangkabau hari ini tampaknya sedang berdiri di persimpangan zaman. Di saat surau-surau mulai sepi, nilai tradisi kian tergerus, dan posisi penting keagamaan di tingkat suku sempat tabanam atau tenggelam. Namun, sebuah gerakan besar dari Tatar Nagari Kurai Bukit Tinggi kini mulai menggeliat. Bimbingan teknis telah usai, namun perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Mampukah kita menjawab krisis kaderisasi orang Syarak yang terjadi selama ini? Kali ini, Ranah kini menghadirkan narasumber yang terkait langsung pada bimbingan teknis yang bertema Warih nan Bajawek, Pusaku nan Batarimo itu di Hotel Rocky Nagari Kurai Bukit Tinggi minggu lalu. Beliau adalah Marvendi Datuak Basa nan Balimo, atau lebih akrab disapa Buya. Jangan skip video ini, karena kita akan mengupas tuntas semua jawabannya. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ranah Kini. Bagaimana hasil akhir dari bimbingan teknis ini dalam mengatasi krisis kaderisasi orang Syarak, serta apa langkah strategis dari tim formatur yang dibentuk bersama Nini Mama untuk menghidupkan kembali Majelis Ulama Kurai? Jadi alhamdulillah hari ini berakhir bimbingan teknis pemangku adat yang sebenarnya sudah yang ketiga. Yang pertama Cedek Pandai dahulu, kemudian yang kedua ketika Nenek Mama bermusyawarah bersama. Yang terakhir ini adalah yang ketiga, itu dihadir oleh orang Syarak. Kenapa? Setiap suku sebenarnya di Kurai ini, bukan sebenarnya di Minangkabau, setiap suku itu punya tuanku, punya orang Syarak, ada punya Malin dan punya Kari. Hanya saja terkadang dikarenakan memang tidak ada kaderisasi kita, sering ketika tuanku ini meninggal tidak ada mengganti, Kari meninggal nggak ada mengganti, Malin meninggal nggak ada mengganti, sehingga hilang begitu saja. Alhamdulillah sampai kemarin itu masih terdaftar 50 orang Syarak yang ikut belajar, ikut mengikuti pelatihan ini, ditambah 10 orang Cedek Pandai, dan kita minta juga Pak Ketua Negeri dan Pengurus Pucuk untuk hadir. Alhamdulillah hadir ni ada Sati, hadir Pak Ketua Negeri Nyi Kuniang, ini Sugi Ame, dan ini yang basah. Alhamdulillah ini suatu yang luar biasa. Dan pelatihan yang sekali ini itu luar biasa. Ada outcome-nya, ada hasilnya. Hasilnya semua sepakat itu menghidupkan kembali Majelis Ulama Kurai. Majelis Ulama Kurai ini dulu menjadi inspirasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang didirikan di Birugo. Kita berharap Majelis Ulama ini bukan hanya sekedar pelampiasan rasa kecewa segala macam, tidak. Tapi memang ini atas perintah dari Nenek Mama. Jadi malam tadi Nenek Mama yang berempat orang hadir waktu itu, ini Sati, ini Kuniang, dan ini Sueme serta yang basah, memimpin sidang untuk membuat pernyataan bersama. Alhamdulillah kita buatkan suratnya, ada surat-suratnya, pernyataan bersama untuk membuat sepakat mengumpulkan orang Syarak Kurai ini dalam sebuah majelis, namanya Majelis Ulama Kurai. Dan untuk merealisasikan itu, tadi malam itu juga dipimpin oleh Pak Ketua Negari dan Pengurus Pucuk, itu langsung membuat formatur yang terdiri dari perwakilan unsur Nenek Mama plus perwakilan satu orang dari setiap masjid jamiah. Alhamdulillah berarti ada 9 orang. Nah 9 orang ini kemudian bersepakat untuk membuat kepengurusan Majelis Ulama Kurai. Nah, jadi ini tonggak yang utama berdirinya Majelis Ulama Kurai yang diinisiasi oleh Nenek Mama beserta orang Syarak yang ada di Bukit Tinggi. Apa saja langkah strategis yang akan diambil dalam jangka pendek untuk mengurus legalitas hukum dan melengkapi struktur organisasi? Serta bagaimana rencana rapat kerja agar Majelis Ulama Kurai ini
bisa langsung aktif bergerak dalam 1 tahun pertama. Jadi tugas pertamanya sekarang adalah membuat legalitas dari majelis ini. Kita akan daftarkan ke notaris untuk diurus kumhamnya dan kesbangpol, dan kemudian setelah itu kita akan melengkapi struktur, karena baru kemarin itu terbentuk pertama ketua, sekretaris, bendahara, kemudian bidang-bidang, hanya baru itu. Tidak itu ketua-ketua saya. Jadi kelengkapan struktur insya Allah akan kita selesaikan dalam nanti mungkin kita akan adakan rapat kerja, sehingga 1 tahun itu kerja kita jelas. Kita inginkan jangan sampai setelah berdiri kemudian diam. Nah, setelah ini kita akan lebat urus legalitasnya, kemudian kita akan dapat kerja insya Allah. Bagaimana strategi majelis dalam menyamakan persepsi internal orang Syara serta menghidupkan kembali peran tuanku di setiap suku yang sempat tabanam? Tujuan itu agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memagar anak kemenakan dengan nilai-nilai Syara. Yang kita rasakan itu pertama adalah tentu untuk kita dulu. Ya, untuk kita dulu. Kalau kaidah saya mengatakan sebesar apapun tantangan luar, maka yang paling berat menghadapi itu tantangan dalam. Nah, bagaimana menyelesaikan di dalam? Artinya orang Syara kita ini kita samakan persepsinya, kemudian kita samakan nilai-nilainya, artinya kita tingkatkan kapasitasnya, dan yang sudah ada ini saja. Nah, setelah itu baru mereka kita harapkan untuk turun ke anak kemenakan dan kaumnya tentu ya. Nah, kita berharap juga ada proses kaderisasi sehingga setiap suku di Kurai ini harus punya tuanku, ya, dihidupkan kembali tuankunya. Ya, bukan dia sudah wujud tuanku, tapi banyak yang tabanam juga. Nah, kita inginkan setelah ini agar tuanku-tuanku itu sudah ada di setiap suku. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab untuk memagar anak kemenakannya dengan nilai-nilai Syara. Adanya 4 pilar pendidikan: orang Syara, ayah, mama, dan bundo sako dalam tradisi Minang. Bagaimana cara mengoptimalkan kembali fungsi kolektif ini, khususnya bagi ratusan tuangku dan mama di Bukit Tinggi, agar masalah moral dan pendidikan anak kemenakan di tingkat suku benar-benar terselesaikan? Ini sebenarnya luar biasa orang Minang ini. Dia ada orang Syara, ada ayah, ada mama, dan ada bundo sako. Nah, ada 4 yang mendidiknya. Makanya orang Minang ini dahsyat luar biasa nih. 4 yang mendidiknya, ya, menjadi calon pemimpin. Bundo sako itu kan orang ibundo-bundo yang menyiapkan datuk-datuk. Datuk itu pemimpin. Nah, jadi kalau 4 orang ini menyiapkan anak kemenakannya, insya Allah, kalaulah di Minang, di Bukit Tinggi ini, suku mama yang kemenakan itu ada sekitar 180-an, itu maka tentu tengkunya juga 150 juga. Nah, kalau tengkunya berfungsi, itu anak kemenakannya, itu udah selesai masalah kita. Bagaimana rencana majelis dalam merangkul dukungan seluruh masyarakat Kurai Bukit Tinggi agar nilai Syara dan Kawi dapat memulihkan adat yang lazim? Serta bagaimana langkah konkret untuk memastikan 4 komponen pendidik, ayah, ibu, mama, dan bundo sako bisa berfungsi optimal dalam melahirkan tokoh-tokoh besar di masa depan? Dengan adanya putusan ini dan ini ada putusan ini, Mama, kita berharap semua masyarakat Bukit Tinggi, khususnya yang Kurai, ayo kita dukung. Kita inginkan bagaimana nilai-nilai Syara itu Nangkawi bisa membentuk kembali adat yang lazim di tengah-tengah masyarakat kita, hingga ada orang-orang besar nanti akan keluar dari Bukit Tinggi ini. Yang didik yang mendidiknya 4 komponen, bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya mama, tapi juga bundo sako. Dan kita berharap 4 komponen ini benar-benar berfungsi dengan baik untuk mendidik anak kemenakan kita ke depan.